Pelaku usaha menyambut positif langkah pemerintah yang melonggarkan proses administrasi teks amnesti periode pertama. Pelonggaran tersebut bisa menjadi solusi pendeknya waktu pelaksanaan periode pertama teks amnesti. Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian Joni Darmawan mengatakan pelonggaran tersebut wajar karena waktu pelaksanaan tahap pertama teks amnesti sangat pendek. Selain itu, periode pertama masih terkendala minimnya sosialisasi serta penerbitan aturan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak. Menurut Joni, sejak awal Kadin sudah memperkirakan bahwa periode pertama tidak akan sepenuhnya dijalankan 3 bulan. Kita nggak cukup. Salah tahun 2000-an atau 2000-an berapa itu soalnya industri ini kita terbangun dengan salah. Pemirsa, periode pertama program teks amnesti akan segera berakhir dengan relaksasi aturan PMK 118. Wajib pajak diharapkan dapat menggunakan momentum itu untuk mendaftar. Namun hingga saat ini masih banyak wajib pajak yang bingung untuk melaporkan. Lantas bagaimanakah cara lapor teks amnesti yang tepat dan juga jitu? Kita akan langsung membahasnya bersama Bapak Bawono Kristiaji, pakar perpajakan. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi Mbak. Oke Pak Haji, ini kan ada komplain ataupun kesulitan yang dialami oleh para pengusaha untuk mengikuti periode awal dari teks amnesti. Bahkan sebetulnya relaksasi aturan telah diberlakukan, ada PMK yang juga direvisi. Sebetulnya dari pandangan Anda, apa sih kesulitan utama yang menyebabkan para pengusaha ini memang kesulitan untuk mengikuti teks amnesti periode awal? Oke, kesulitan utama menurut saya sebenarnya bahwa masyarakat Indonesia literasi perpajakannya sebenarnya masih cukup rendah. Ketika Undang-Undang Pengampunan Pajak ini diberlakukan, ini kemudian membuat perlunya pemahaman lebih lanjut mengenai detail dan bagaimana cara pelaporannya. Padahal sosialisasi telah dilakukan ya sebetulnya? Sosialisasi telah dilakukan dan juga sebenarnya banyak hal yang telah dilakukan oleh baik pemerintah maupun juga dibantu dengan konsultan pajak dan juga kalangan perbankan. Di sini kita melihat bahwa pemerintah sangat rajin ya, saya pikir juga sudah cukup rajin dan juga mereka memberikan informasi yang tidak terbatas pada website mereka membuat frequently asked questions segala macam dan mereka juga terus-menerus memperhatikan situasi di lapangan dengan akhirnya merevisi ketentuan-ketentuan yang akhirnya bisa mendorong wajib pajak ini untuk mengikuti teks amnesti dengan betul seperti itu. Tapi nampaknya itu saja kemudian tidak cukup karena tadi kembali lagi pada awareness dari masyarakat Indonesia sendiri ya Pak Haji. Ini artinya jika kemudian sekarang sudah ada relaksasi aturan, tapi agar kemudian ini para wajib pajak dapat mengikuti teks amnesti, langkah yang tepat dan juga jitu seperti apa Pak Haji? Kalau saya pikir sebenarnya pertama kita harus mengapresiasi juga ya langkah pemerintah untuk merelaksasi proses administrasi dari diperpanjang ya. Jadi periodisasinya sebenarnya menurut undang-undang tidak diperpanjang tapi administrasinya saja yang diperpanjang hingga akhir tahun. Nah sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya saya lebih melihatnya sudah tetap turun ke lapangan, tetap bagaimana caranya mempercepat proses verifikasi atau dari surat pernyataan yang masuk dari wajib pajak dan akhirnya sebenarnya hal tersebut juga tidak lepas juga dari faktor-faktor internal dari wajib pajak. Sebenarnya saya bisa bilang bahwa tidak melulu sebenarnya ini persoalannya di administrasi Direktorat Jenderal Pajak, tapi juga secara kasuistis wajib pajak ini juga sebenarnya kan kita tahu bahwa mereka juga memiliki persoalan yang berbeda-beda, memiliki jenis harta yang berbeda-beda. Mereka juga harus melengkapi administrasi formulir segala macam. Dan sebenarnya hal ini pun juga sebenarnya sudah direlaksasi bagaimana memudahkan mereka si wajib pajak untuk secara mudah melaporkan harta. Ini artinya dokumen bagi wajib pajak yang harus disiapkan ketika pendaftaran untuk mengikuti program teks amnesti sebetulnya apa saja sih? Sebenarnya kalau kita lihat syarat dari surat pernyataan, sebenarnya kita lihat mereka harus memiliki NPWP, mereka juga harus membayar uang tebusan, dan juga mereka harus melaporkan SPT tahun terakhir ya, which is itu 2015. Mereka juga harus membayar tunggakan pajak. Terus mereka juga harus mencabut permohonan dan mereka harus membuat suatu surat pernyataan bahwa
dana yang nanti dideklar ataupun direpatriasi akan mengendap di Indonesia selama 3 tahun. Nah, ketika kita lihat syarat-syarat ini, sebenarnya syarat yang mungkin paling beratnya adalah ketika bagaimana cara perhitungan uang tebusannya. Ketika kita bicara tentang perhitungan uang tebusan adalah tarif yang berlaku dikali dengan harta bersih. Nah, harta bersih ini kan sebenarnya terdiri dari harta yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan, dikurangin dengan utang yang dilakukan untuk memperoleh harta tambahan tersebut. Nah, di sini wajib pajak harus menyertakan dokumen-dokumen pendukung, terutama untuk kasusnya utang ya. Jadi kalau untuk surat pernyataan hartanya sendiri sebenarnya tidak terlalu detail dan juga sebenarnya tidak terlalu nantinya juga akan direlaksasi tuh, dalam artian otoritas pajak tidak akan lagi memverifikasi kebenaran nilai yang sudah dideklarasi. Oke, itu, baik. ya. Pak Haji, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.